Nah, jadi ketika kita masukkan berarti 1000 itu ya sama dengan 1 per 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat ya nak ya. Nah, jadi kita mau cari adalah nilai dari V-nya nih mau kita cari nak. Nilai dari V ini kita cari. Maka diapain ya? Dikali silang dulu ya. Nah, dikali silang maka didapat berapa tuh kalau dikali silang ya? Nah, berarti 1000 ya. Nah, 1000 dikali akar daripada 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 ya. Nah, gitu. Lalu dikuadratkan kedua ruas. Nah, dikuadratkan kedua ruas boleh. Nanti didapatlah tuh hasilnya itu kan nilainya itu V-nya ditemukan 0,999 C ya. Karena di sini udah bisa bisa ditentukan dari sini, kita nggak perlu terlalu ini ya. Jadi nanti didapatlah jawaban yang paling sesuai adalah A. Kalau D udah pasti nggak mungkin. Kenapa? Karena dia udah di atas dari 1 cahaya ya. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7 kira-kira apa jawabannya? Silahkan dicoba dulu. Soal nomor 7. Ini soal nomor 7. Siti Maulida A. Iya, Nur Fazila A. Sudah pinter-pinter ya. Benar ya, jawabannya A. Nah, jadi mari kita bahas ya. Di sini dikatakan pada saat melakukan umroh, nah Siti, Fatimah dan Sarah menginap di hotel Raffles Mekah Palace. Nah ini nggak begitu penting ya sebenarnya ya tentang merek hotelnya. Eh, Pada saat mereka berada di lift diperoleh informasi sebagai berikut. Nah, jadi di sini dikatakan Siti berada di luar lift, berada di dalam lift berbeda nih nak. Nah, Fatimah juga sama, di mana berada di dalam lift. Nah, ternyata berat badannya itu menjadi lebih berat ya. Oke, nggak ada suaranya ya. Tes 1 2 dicoba. Tes 1 2 halo. Sudah kedengaran? Tes 1 2. Tidak ada nak. Sudah ya, mungkin sinyal ya kali ya. Oke, kita lanjut. Mungkin coba eh, mute-nya apakah sudah terbuka. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini tentang lift. Kita coret-coret dulu lah tentang lift ya. Jadi lift itu unik ya. Jadi kalau kita lihat di gambar kan secara logika, masa kita naik lift berat badannya bertambah, apakah tadi banyak makan gitu ya. Nah, nyatanya ternyata bukan nak ya. Jadi maksudnya begini. Jadi ternyata kalau kita itu naik dalam sebuah lift ya, dalam sebuah lift ini biasanya pelajaran tingkat S1 ada ya di buku ini ya, di buku Gian Koli. Nah, jadi misalnya kita naik lift nih. Nah, saat naik lift kita bawa timbangan gitu ya, bawa timbangan. Nah, kita menginjak timbangan tersebut ya. Jadi ternyata dari hasil percobaan nah ya, ketika lift itu bergerak ke atas, nah, ketika lift itu bergerak ke atas ternyata meteran pada timbangan itu meningkat gitu. Nah, ini sesuai dengan hukum 2 Newton ya, hukum 2 Newton, hukum 2 Newton. Jadi kita nih babnya ini hukum Newton. Hukum 2 Newton itu ketika benda sudah bergerak kan rumusnya sigma F sama dengan M kali A ya. Nah, karena bergeraknya ke atas berarti yang searah atas itu positif. Nah, lalu ada lagi yang namanya gaya normal gitu ya. Nah, gaya normalnya kan juga ke atas nih. Nah, sementara gaya yang dialamin si anak tadi hanya gaya beratnya gitu. Maka ketika kita konversikan F-nya, berarti yang searah itu kan positif ya. Berarti apa aja yang searah? N dikurang W gitu dia. N dikurang W sama dengan M kali A. Sementara di sini kan berat ya berarti ya. Sedangkan ini percepatan. Nah, oke, berarti kalau dalam percepatan nanti kita ujung-ujungnya mencari A ini dengan memasukkan nilainya. Jadi kalau mencari A berarti
untuk lift ke atas itu rumusnya menjadi N dikurang W per M. Nah, ini kalau liftnya bergerak ke atas. Nah, kalau liftnya nanti bergerak ke bawah, ya, bergerak ke bawah, maka menjadi acuan A-nya itu arah yang di bawah, yaitu W, nah, yang berlawanan dengan A negatif, gitu ya. Maka sigma F sama dengan M kali A, berarti W-nya positif, W dikurang N, terbalik dia, M kali A. Maka perbedaannya untuk A sendiri jadinya ya W dikurang N ya. Berarti kalau tadi N dikurang N, ini W dikurang N per M gitu ya. Nah, ini yang membedakannya. Kalau lift bergerak ke atas dan lift bergerak ke bawah. Nah, ketika angka-angka ini dimasukkan, gaya normal, gaya berat ya, untuk mencari beratnya, berarti kan kalau misalnya mencari berat, ya kalau kita buktikan W-nya, berarti kan min W sama dengan MA dikurang N, nah, ya. Maka didapat W adalah N, N-nya jadi positif dikurang MA gitu ya. Nah, ini dia. Jadi sedangkan untuk yang bawah itu kebalikannya. Nah, jadi ketika beratnya itu meningkat, ini 980, ini 700, berarti semuanya meningkat nih. Si Siti meningkat, Fatimah meningkat, Salah meningkat. Maka lift itu ternyata bergeraknya ke atas ya, betul ya. Jadi bergeraknya ke atas. Nah, kalau kita lihat, berarti yang bergerak yang bukan ke atas bukan jawaban. Berarti C ini ke bawah bukan, D ini bukan. Nah, ya. Nah, maka antara A dan B. Nah, mungkin anak-anak sekalian agak ribet dengan perhitungan. Di sini bisa juga pakai trik pendekatan gitu ya. Nah, kalau seandainya kita lihat yang A apa katanya? Ini ya kita gunakan TPOC ya, the power of coba-coba dari pilihan jawaban. Kalau kita lihat yang alif bergerak ke atas dengan percepatan tetap sekitar 1/4, sedangkan B-nya sekitar setengah. Nah, ya sebesar setengah gravitasi bumi. Percepatan alif ke atas mempengaruhi berat. Nah, kita lihat nih, angka-angka ini 784 tidak bertambah setengahnya ya. Kalau bertambah setengahnya itu kan misalnya ini 500. Ya bertambah 250 tuh seharusnya 700-an. Maka di situ aja kita bisa pastikan yang B ini bukan jawaban ya. Berarti jawabannya A. Nah, soal KSM tidak ditanyakan cara selama adik-adik sekalian memilih jawabannya dengan benar, maka dinyatakan lulus ya, dapat poin. Oke, sudah benar tadi yang menjawab. Sekarang kita coba untuk soal nomor 8. Nah, nomor 8 ini rangkaian apa nih? Oh, tadi sepertinya soal ini kita belum, nah ya, nomor berapa tadi? Nomor 5. Nah, coba nomor 5 dulu. Nah, kelewatan kita sepertinya nomor 5 kita belum ya. Nah, nomor 5 apa ini kira-kira? Tentang optik. Akan dicoba dulu untuk soal nomor 5. Sudah Pak ya nomor 5. Oke, kalau sudah kita lanjut berarti kita lanjut ke nomor 8. Nah, nomor 8 kita membahas tentang berdasarkan gambar rangkaian jam digital tersebut supaya rangkaian berfungsi dengan baik menurut Anda pengurus masjid harus menggunakan adapter DC dengan tegangan V sebesar. Oke. DC itu berarti arus ini ya, arus searah ya. Nah, dalam fisika, dalam rangkaian itu ada AC, ada DC. Kalau menggunakan baterai berarti itu DC arus searah, kalau AC itu arus bolak-balik. Itulah kenapa kalau kita pegang charger HP, kita pegang pada baterai itu nggak kontak karena dia bukan arus bolak-balik ya. Oke, nomor 8 silahkan dicoba dulu kira-kira, tapi ini jawabannya isian singkat ya untuk nomor 8 ya. Oke, silahkan Nak ya.
Ya, ada yang bisa jawab? Kalau nggak ada, langsung kita bahas. Ketik bahas ya, langsung kita bahas. Kalau bingung, nah, kita sampai jam berapa? Jam 12.50 ya. Oke, langsung kita bahas, nak ya. Rangkaian elektronik sebuah jam digital yang bisa digunakan di masjid-masjid adalah sebagai berikut. Nah, ini sebenarnya kalau babnya kita lihat, ini bab ini ya, bab listrik dinamis, nah ya. Nah, sebelum kita masuk itu kita ulang sedikit lah materinya ya. Mungkin sudah sebagian banyak yang lupa ya. Ya, Nah, jadi pertama adik-adik sekalian ya harus tahu dulu tentang bagaimana mencari rangkaian pengganti, nah ya. Nah, rangkaian pengganti. Nah, rangkaian pengganti itu ada dua biasanya, ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel. Nah, rangkaian seri itu biasanya contoh gambarnya itu seperti ini. Gambarnya itu tidak bercabang ya. Jadi jika misalkan ini R1, R2, R3, maka rangkaian penggantinya tinggal tambah aja. R1 tambah R2 tambah R3. Nah ya. Nah, sedangkan rangkaian paralel itu biasanya rangkaian yang bercabang. Jadi ya bercabang dia. Nah, rangkaiannya bercabang ya. Oke, jadi kalau rangkaiannya bercabang, pastinya harusnya juga terbagi tiga. Jika kita misalkan ini R1, R2, R3, maka mencari rangkaian penggantinya itu dibalik dia. Hmm, 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Kalau ada tiga, kalau ada dua, dua saja gitu nak ya. Nah, di hasil eksekusi akhirnya nanti ini jangan lupa dibalik gitu ya. Kemudian yang perlu diketahui lagi bahwasanya pada rangkaian listrik itu, nah, arus itu dia kalau bercabang dia terbagi dua. Nah, bergantung nanti pada hambatannya gitu nah ya. Jadi pada soal ini, nah, jadi ada yang ditanya yang ini adalah beda potensial total. Nah, sedangkan arus yang ngalir nanti juga arus total ketika di sini. Tapi ketika di bagian ini, nah ini arus lainnya gitu ya. Jadi arus itu kan berjalan nih dari positif ke negatif. Nah, saat di sini nih masih I total nih, masih I total. Lalu masuk kemari terbagi dua. Nah, kata kunci di sini cuma satu diketahui, yaitu 2 ampere arus yang ke 3,5. Berarti yang kemarin kan belum tahu. Nah, gitu ya. Yang kemarin kita belum tahu. Nanti bersatu lagi di sini juga I total. Nah, jadi pertanyaannya adalah berdasarkan gambar rangkaian jam digital tersebut, nah, kita disuruh mencari supaya berfungsi dengan baik, pengurus masjid harus menggunakan adaptor DC dengan tegangan. Berarti sebenarnya sumber energi bisa baterai ya kan. Nah, ditaruh berapa di sini beda potensialnya. Nah, rumus beda potensial itu kan V sama dengan I dikali R. Nah, ya ingat aja buah Vir gitu ya.
V sama dengan I dikali R. Nah, jadi V-nya ini adalah V total. RI-nya juga arus total. R-nya juga hambatan pengganti atau R total. Jadi kita cari dulu satu-satu. Pertama I totalnya berapa, R totalnya berapa gitu ya. Maka kita cari dulu yang pertama adalah hambatan totalnya. Nah, hambatan totalnya di sini nak, ya. Pertama ini adalah rangkaian paralel. Nah, ini berdua. Kenapa dibilang paralel? Karena dia bercabang. Berarti kita harus mencari rangkaian pengganti itu. Nanti kalau ini udah dapat, nah kita satukan dengan yang ini. Berarti ini adalah rangkaian gabungan. Ya, jadi kalau disederhanai gambarnya, itu sebenarnya bentuknya seperti ini. Kalau disederhanain biar nggak pusing. Nah, cuman cara lukisnya aja. Nah, seperti ini nak ya. Gambarnya seperti ini. Jadi kita cari dulu ini. Nanti setelah ini beres, maka dalam hayalan kepala kita itu gambarnya nanti jadi seri nak. Nah, jadi seri kayak gini. Ya, jadi eh, ini paralel. Nanti ketika udah jadi pengganti dia jadi seperti ini. Terhadap ini jadi seri. Berarti kedua-dua persamaannya itu kita gunakan ya. Nah, kita cari dululah rangkaian yang paralel. Rangkaian paralel di sini ya diketahui di sini 3,5, di sini 2,5. Berarti rangkaian rangkaian pengganti itu sama dengan 1/3,5. Nah, ini koma ya. Formula besarkan sedikit lah biar nampak. Ditambah 1/2,5. Yuk, nah, kita cari rangkaian penggantinya. Nah, mau pakai cara cepat bisa, mau samain penyebut bisa. Kalau cara cepatnya ya perkalian silang boleh. Yang ini ya 1 kali 2,5. Berarti di sini 2,5. Lalu karena ini tambah, kita juga gunakan tambah. 1 kali 3,5 berarti di sini 3,5. Lalu yang di bawah nih 3,5 kali 2,5. Ya, nah itu yang enggak cantik angkanya ya. Tapi kalau mau nanti menggunakan angka PK-nya boleh juga, nah ya. Berapa tuh 2,5 dikali 3,5, 8,75 ya. Nah, 8,75. Nah, lalu kita jumlahkan 2,5 ditambah 3,5 dapatnya 6, di sini 6/8,75 ya. Nah, apakah udah selesai belum? Ini dibalik dulu, nak. Berarti nilai RP/1, maka ini juga dibalik menjadi 8,75 dibagi 6. Ya, angkanya sangat tidak cantik ya. 8,75 dibagi 6. Nah, berapa tuh? Sepertinya memang hasilnya diminta dalam pecahan nih, nak ya. Kalau kita dalam pecahan, yuk kita kali 100, berarti ini jadinya 875/600. Lalu sama-sama kita bagi dengan 5 dulu. Berapa tuh 875 bagi 5? 175 ya. Nah, atau bisa bagi 25. Oke, langsung aja ya bagi 25 nak ya. Langsung aja kita bagi 25 ternyata bisa. 875 itu bagi sama-sama bagi 25. Yuk. Berapa tuh 875 bagi 25 sekitar 35 ya. Nah, ini sekitar 35, yang bawah 600 dibagi 25 ya sekitar 24. Nah, apakah masih bisa dibagi lagi? Bisa. Masih bisa ya, bagi 3 coba. 35 bisa bagi 3? Oh enggak. Kalau bagi 6 juga enggak. Bagi 5 ya. Nah, maka didapatlah rangkaian penggantinya 35/24. Nah, itu ya 35/24. Apa satuannya? Ohm. Oke ya. Kemudian kita udah dapat tadi yang ini udah kita cari penggantinya, maka dia jadi berubah seperti ini, Nak. Ini hambatannya 35/24 ohm. Sedangkan yang ini tadi ini 1,5. Berarti 1,5 ohm. Nah, ini rangkaian apa, Pak Mulia? Ini rangkaian seri ya. Nah, mencari rangkaian seri mudah, tinggal jumlah. Tapi angkanya nggak cantik ya, angkanya berantakan ya. Beda dengan soal ini ya.
Nah, berarti untuk mencari rangkaian pengganti seri, berarti rumusnya adalah rangkaian pengganti seri, yaitu R1 ditambah R pengganti yang udah kita cari tadi. Berarti 1,5 ditambah 35 per 24. Ya. Nah, 3/5 ini kalau kita buat pecahan, kalau mau dibuat pecahan itu berarti 15 per ini ya, 15 per 10 boleh. Ya, nah, 15/10. Nah, boleh. Nah, sehingga kita bisa menjumlahkan. Nah, berapa nih jumlahnya nih? 24 dengan 10. Kita kali boleh juga ya. Kalau kita kali berarti lagi-lagi kita mengali dengan angka yang lumayan besar nih ya. Ya, kita kali. Cara tapi ini tadi 15 kali 24. Nah, gitu ya. 15 kali 24. Berapa tuh? 360 ya. Nah, lalu tambah 10 kali 35, 350 bagi 240. 360 ditambah 350 itu nilainya 710 ya. Itu 710 bagi 210. Angkanya nggak cantik juga. Terus bagi 210 ya, berarti memang dalam pecahan coret ini boleh dicoret, berarti 71/21 ohm hambatan totalnya. Nah, ya, hambatan totalnya sekian. Berarti setelah ini kita cari, ini digabungkan, berarti hambatan totalnya yaitu 71/21 ohm. Nah, setelah dapat hambatan total, kita cari arus totalnya. Arus total ya. Arus totalnya gimana nih nyari arus total? Oke, kita hapus dulu ya, nak ya, biar nggak semak kali. Nah, untuk mencari arus total, jadi dalam rangkaian itu ada hal yang harus kita ketahui. Kita pindah dulu ya. Ada yang namanya gini, nak. Eh, Kalau rangkaian seri, nah, rangkaian seri ini konsep. Kalau rangkaian seri itu arusnya, arus di sini di satu dengan arus di sini dengan arus di sini dengan di sini itu sama ya. Yang membedakan dia adalah beda potensial. Nah, ketika ini diambil voltmeter, jika ini hambatannya beda-beda, misalnya R1 itu 2 ohm, R2 itu 3 ohm, R3 itu lain lagi, maka ternyata beda potensial rangkaian seri itu beda potensinya beda-beda. Nah, pada soal ini kita mau ambil di sini nih, nak. Karena petunjuknya itu arus di situ. Ya, petunjuknya arus di situ. Oke, udah dapat 240 ya. Itu 240 apa jawabannya, nak? Rizky. Ya, jawabannya atau ada yang kamu yang salah hitung? Jawabannya ya. Oke, lanjut ya. Berarti bukan Pak. Jadi yang mana? Ada salah hitung. 240 arusnya ya. Oh, ini Pak. Bapak salah tulis ya. Oh iya. Salah tulis, sorry ya. 200 berarti 71/24 ya. Oh iya. Makasih, nak, nih sudah diingatkan. Berarti di sini 71/24. Salah tulis ya. Iya. 24. Oke. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita cari arus total. Nah, jadi arus itu kalau tadi rangkaian seri dia sama, tapi ini rangkaiannya bercabang. Nah, terpisah dia ya. 1-2 ampere kemari. Nah, di sini kita nggak tahu. Sementara kita butuh untuk mencarinya itu arus total. R total kita udah dapat. Nah, kita butuh arus total nih yang belum ya. R totalnya udah dapat kita ini. Kita butuh arus totalnya. Nah, jadi apa konsep dasar pada rangkaian? Ternyata kalau itu rangkaiannya itu rangkaian paralel, nah kan? Rangkaian paralel itu, nah yang beda itu arusnya. Arus di sini dengan arus di sini beda, tapi nah beda potensialnya sama, beda potensial yang ada di hambatan ini, nak ya.
Nah, berarti karena beda potensialnya sama, nah berarti beda potensial di sini dengan di sini sama. Nah, kita misalkanlah ini arus 1, ini arus 2, berarti beda potensial pada hambatan 3,5 ohm. Nah, pada potensial di sini kita misalkan ini V1, ini V2. Kalau ini V total ya. Berarti V1 sama dengan V2 karena beda potensialnya sama. Sehingga rumus V adalah I kali R, tapi ini kasusnya pada rangkaian ini ya, bukan pada total. Kalau yang di sini ini adalah beda potensial total gitu. Nah, berarti kita bisa cari rumus V-nya, berarti di sini I1 dikali hambatan pertama, misalkan ini R1, yaitu I2 kali R2. Nah, ya. Nah, jadi tinggal masukkan I1-nya udah diketahui. I1-nya itu 2 ya. R1-nya 3,5. Udah jadi perbandingan ya. I2 yang ditanya. R2 2,5. Nah, udah jadi seperti ini. Kalau ini mau dicoret boleh, sama-sama dibagi berapa nih boleh. Kalau mau dikali boleh. Ya, berarti I2 yaitu 3,5 kali 2 itu 7. Ya, berarti 7/2,5. Ya, berarti persamaannya jadi 7. Berapa tuh 7 bagi 2,5? 7 bagi 2,5 ya. Sekitar 2,8. Berarti didapatlah arusnya 2,8 ampere. Ya, arusnya nak ya. Nah, sehingga udah dapat nih arus ini kita udah dapat, maka kita bisa mengetahui arus totalnya. Nah, kita butuh arus total. Arus total itu gimana nyarinya? Arus ini kan ini nanti bersatu dia nih. Nah, dijumlah nak, berarti I total luar biasa panjang ya. I total berarti 2 ditambah 2,8 gitu ya. Berarti 4,8. Baru masukkan ke rumus ini. Ya, kita masukkan. Yuk. Berapa nih? Berarti I totalnya adalah 4,8. Sedangkan R totalnya tadi adalah 71/24. Ya. Nah, berapa nih? Kalau main hajar-hajar terus, pasti hasilnya desimal ya. 4,8 dikali 71 dibagi 24. Dapatnya 14,2 volt. Berarti inilah dia. Nah, di soal KSM ini isian singkat itu hanya buat angkanya saja. Nah, berarti 14,2. Nah, cuman yang jadi pertanyaannya adalah apakah kalau kita naruh jawabannya itu desimal, contoh gini nak ya. Ini isian singkat nih. Kita naruh jawabannya 14,2. Mungkin ada orang lain naruh jawabannya itu 142/10. Atau ada orang lain naruh jawabannya itu 71/5. Nah, mana yang benar gitu ya? Apakah ini, ataukah ini, ataukah ini? Nah, ternyata dalam soal isian singkat, si panitia itu hanya mengambil satu kunci algoritmanya. Satu kunci ya. Jadi saran Pak Ungga ubahlah ke desimal. Karena jika nanti kita buat satuannya 14,2, kita ketik volt, maka ini salah isian singkat. Maka tidak dapat poin. Nah, sementara kalau 142/10, nah ternyata biasanya tuh menurut Pak Mulya kuncinya itu dalam desimal. Ya, biasanya dalam 1 desimal gitu ya. Oke, itu dia untuk soal ini. Silakan jika ada pertanyaan. Nah, terlalu panjang. Silakan kalau ada pertanyaan, jika nggak ada kita lanjut. Kita sampai jam berapa? Nanti kembali lagi sama Pak Andi ya, Pak Mulyanya, Pak Andinya berhalangan. Ada nggak ini? Jadi jawabannya 14,2 volt ya. 14,2. Di mana? Nah, itulah dia isian singkat ya. Isian singkat itu unik dia. Ada pertanyaan sampai di sini?
Mungkin kalau ada sebagian yang buat 71/5 sama sebenarnya ya. 71/5 dengan 14,2 itu sama. Cuman saran Pak Mulya itu buatlah dalam bentuk desimal kalau isian singkat. Gitu ya. Tapi nanti boleh diskusi lah sama Pak Andinya ya. Kenapa harus desimal? Karena pecahan dalam ngetik nanti jawaban itu pecahan tuh di mana? Per tuh di mana ngetiknya gitu ya. Ke dalam isian singkat. Itulah ya, hati-hati nak ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut. Ini soal isian singkat terus ya, selebihnya ya. Oke, silakan dicatat dulu boleh, atau kita masih mau bab listrik dulu juga boleh. Ya, kalau sudah, kita cobalah latihan soal yang mirip-mirip dulu ya. Kalau terlalu jauh nanti ini. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, Pak Mulya coba kasih latihan. Ya, kasih latihan. Nah, kita coba di sini soal yang mirip-mirip tadi ya. Kita coba. Ini Pak Mulya hapus dulu. Ada 21 siswa yang ikut ya. Nah, sekarang kita coba seandainya soalnya itu rangkaiannya seperti ini. Nah, rangkaiannya ini bola lampunya. Oke. Nah, ini positif, ini negatif ya. Jika diketahui di sini kita mudah-mudah aja ini 3 ohm, ini 3 ohm. Nah, tapi di sini 6 ohm. Biar mudah ya. Kemudian eh, diketahui arus di sini. Nah, arus di sini itu 2 ampere. Yang ditanya berapakah V total? Coba kerjakan untuk soal ini. Ya, diketahui arus yang diketahui di sini. Nah, silahkan. Ini soal terakhir kita. Setelah itu kita selesai. Dikarenakan Pak Mulya ada bentrok dengan kelas yang lain ya. Jadi kita sepertinya habis soal ini selesai nak ya. Oke, silakan nak dicoba dulu dicoret-coret ya berapa kira-kira.
Ya, ada yang dapat? Kalau nggak ada langsung kita bahas ya, waktu semakin menipis. Nah, kalau jumpa rangkaian seperti ini, nah ya ini bisa disederhanain ya. Disederhanain. Jadi sebenarnya itu rangkaian campuran. Ya, jadi itu sebenarnya rangkaian campuran. Oke, kalau diubah tuh bentuknya jadi seperti ini, nak. Jadi ini kan ada cabang nih. Jadi dia bentuknya bercabang gini. Ini juga ya. Tapi yang atas nih, nah ini kan cuma belok aja nih. Kita luruskan kawatnya, nggak ada cabang. Nah, jadinya seperti ini boleh. Lalu yang bawahnya ini seperti ini. Kan jadi sederhana ya. Nah, kemudian ini terhubung ke baterai. Ini dia bang. Oke, ini kelebihan. Nah, sama seperti tadi, kalau ini angkanya lebih cantik, Pak Mulia pilih. Di sini ada 3 ohm, di sini 3 ohm, di sini ada 6 ohm. Tapi arus yang mengalir di sini itu ada besarnya 2 ampere. Ingat, nah ya, pada rangkaian seri itu nilai arusnya itu selalu sama. Berarti di sini juga 2 ampere gitu ya. Nah, bedanya nanti di sini, dia arus itu ibarat kayak kendaraan dia, nak. Jadi ada kendaraan 2 buah ke sana, sebagian kemari. Nah, kita belum tahu nih jumlah yang ini berapa. Yang ditanya sama seperti tadi, beda potensial total yang cukup, berarti kita butuh adalah arus totalnya. Nah, arus total di sini berapa gitu ya. Nah, karena kita butuh rumus V total tadi adalah arus total dikalikan hambatan pengganti totalnya. Gitu ya, hambatan pengganti dari 3 rangkaian ini gitu. Nah ya, jadi seperti tadi sama ya. Eh, jadi level untuk tingkat kabupaten, Pak Mulia kira soalnya tidak begitu sulit ya. Cuman angka-angkanya aja tadi yang agak repot. Jadi kita cari dulu hambatan totalnya. Nah ya, kalau hambatan total berarti ini rangkaian seri, tinggal tambah aja tuh yang atas. Rangkaian pengganti serinya berarti 3 tambah 3, Pak Mulia, berarti 6 ohm. Nah, setelah kita cari seperti tadi, berarti yang atas dan yang bawah ini, nah jadi seperti ini rangkaian paralel, atasnya 6, bawahnya 6. Nah, kita cari rangkaian pengganti paralel, yaitu 1/6 ditambah 1/6. Nah, penyebutnya udah sama nih, maka tinggal jumlahkan saja 2/6, lalu dibalik, maka rangkaian pengganti totalnya didapat 6/2. Nah, berapa 6/2? 3. Berarti rangkaian pengganti totalnya 3. Nah, sekarang kita tinggal mencari arus totalnya. Nah, kalau kita lihat dari gambar, nggak perlu dicari ternyata. Nah, kenapa di sini 6? Hambatannya di sini juga 6 ya, karena udah sama udah pasti ini 2, di sini juga 2 ya enggak. Ya berarti ya ketika mereka bertemu di ujung jalan yang sama berarti tinggal tambahkan saja arusnya 2 tambah 2, maka arus totalnya itu 4 ampere karena 2 tambah 2 sehingga didapatlah di sini 4, maka berarti beda potensial totalnya adalah 12 volt ya. Oke. Nah, itu untuk mengulang yang tadi. Mungkin yang tadi agak rumit di bagian angkanya ya. Nah, kalau ini sudah Pak mulai sederhanain, semoga bisa lebih paham dengan contoh sederhana ini. Oke, nah, masih bisa satu soal lagi? Oh masih. Pak mulai sepertinya harus pamit jam 12.30-an ya. Gak apa-apa ya. Nah, sekarang kita satu soal lagi. Kita coba soal nomor 9. Ya, soal nomor 9. Sebuah benda tidak dikenal terlihat oleh rombongan siswa aliyah yang sedang melakukan tour di mana gerak benda yang terekam oleh video tracker ditunjukkan pada grafik berikut. Ini grafiknya. Ini grafik apa lagi nih Pak Mulya? Nah, kalau kita lihat grafiknya ini adalah soal kinematika, nah ya, yaitu grafik yang menghubung kecepatan terhadap waktu.
Nah, kenapa? Karena di sini dalam kilometer per jam. Ya, sedangkan di bawahnya itu dalam detik. Nah, ya, jadi ada kurva lurus dia. Nah, lurus nih. Oke, kita akan materi sedikit, konsep sedikit, mengenali tentang grafik. Di mana nih bisa Pak Mulya coret? Tadi Pak Mulya ngajar matematika. Nah, jadi nggak sempat ya, bos. Di sinilah kita besarkan. Oke, berbicara tentang grafik ya. Jadi ada grafik GLB, gerak lurus beraturan, yang dimana hubungan ya GLBB dan GLB. Jadi jika ini jarak dan ini waktu, kalau grafiknya seperti ini berarti kendaraan tersebut mengalami kecepatan konstan gitu ya. Nah, tapi di soal kali ini itu adalah posisinya di sini kecepatan, di sini waktu. Berarti kalau kita lihat ini adalah gerak lurus berubah beraturan. Berarti dengan kasus kendaraannya dipercepat. Ya, dipercepat itu berarti berubah kecepatannya terhadap waktu. Berarti GLBB ya. Nah, grafik ini sama, ini satuan diberikan nah kilometer per jam. Sedangkan ini waktu. Oke, grafiknya lurus nih. Jadi yang dikatakan gerak lurus beraturan itu bukan lintasannya lurus, tapi grafiknya yang lurus. Ya walaupun dia berkeliku-liku jalannya seperti Rossi, tapi kecepatannya selalu konstan, itu juga dikatakan GLB gitu ya. Oke, setelah menganalisa grafik tersebut, grafik data grafik, benda tidak dikenal tersebut memiliki percepatan. Oke, nah ini ada dua pendekatan kita mengerjakannya. Bisa menggunakan pendekatan matematika, bisa menggunakan pendekatan fisika. Nah, kalau pendekatan fisika ujung-ujungnya kita akan gunakan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS, ya kan? Atau S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Nah, tapi kalau pendekatan matematik kita bisa menggunakan tangen ya, yaitu tan daripada theta. Theta itu biasanya di sini ya, di sudut sini dia, yaitu di mana desa ya, sisi yang ada berada di depan per sisi yang berada di samping. Nah, kalau misalnya masih ingat dulu kelas 1 belajar matematika kan kalau sin demi, cos demi sami desa, yaitu sisi depan per sisi samping. Mana depannya Pak Mulya? Kita boleh mengambil yang mana aja. Kalau titik ini kita ambil, berarti inilah sisi depan. Depan siapa? Depan si sudut. Nah, kalau samping, samping siapa? Samping sudut, berarti ini. Ya, jadi ambillah angka-angka yang pasti. Jadi yang pertemuan antara angka-angka ini dengan angka di sini. Nah, kalau ini terlalu besar, ya adik-adik sekalian nggak mesti harus ambil yang besar, boleh juga ambil yang kecil. Yang mana yang kecil? Yang pastinya yang dekat dengan sudut, boleh juga gitu ya. Karena biasanya kita, misalnya ini kan dekat nih dengan sudut, ya enggak? Nah, tarik garis, ketemu di mana dia? Oh, di sini Pak Mulya. Hubungkan ke sini, boleh gitu. Jadi nggak harus yang besar di sini, ya, gitu ya. Nah, di situ pun boleh. Jadi ternyata percepatan itu nilainya setara dengan tan theta, yaitu depan per samping. Berarti kita ada nggak angka yang pas-pasan gitu ya. Jadi kita nggak payah ini, ada nggak di sini? Ada ya, ini kayaknya ya angka pas-pasannya dari setel ya. Nah, ini kan pas-pasan nih. Nah, ini 5. Ini 260. Nah, iya kayaknya ini ya. Kita pilih aja angka yang pas-pasannya. Berarti kita dapatkan ya sisi depannya itu nih. Sisi depannya itu adalah kecepatan. Nah, sisi depannya berapa berarti? Jadi bukan yang ini dilihat nak ya. Berarti jarak dari sini ke sini ini yang dilihat. Berarti kita menggunakan sisi depannya 260 kilometer per jam. Lalu kita ambil waktunya, nah dalam 5 detik. Nah tapi hati-hati ya, hati-hati sekali. Yang ditanya dalam apa? Yang ditanya satuannya dalam meter per sekon kuadrat. Sementara di sini masih dalam kilometer per jam. Nah lagi-lagi kita harus mengubah satuannya dulu. Nah kita ubah dulu yuk, 260 kilometer per jam, kita ubah jadi meter per detik. Gimana cara ngubahnya? Kita bawa ke samping aja lah. Cara ngubah 2 kilometer per jam menjadi meter per detik. Ya, kalau secara fisikanya itu ya misalnya di sini kita mau
Langsung aja. 260 ya boleh. Langsung saja kita ambil 260 km per jam. Kilometer ke meter turun berapa? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter. Ya, berarti 1, 2, 3 dikali 1000 Pak Mulia yang atas. Oke, karena di sini ada per, nak, maka di sini juga ada per. 1 jam berapa detik? 3600. Berarti untuk ngubahnya sebenarnya simple aja. Ini dicoret-dicoret. Berarti 260 ya kan, 3 dikali berapa nih? 10 bagi 36. Nah, ini dia. Ya, berarti berapa itu? Karena ini isian singkat, ya kita harus dapat angka yang sesederhana mungkin, nah ya. Karena isian singkat nih capek-capek kita cari, tapi nggak sama dengan yang diketik kuncinya sama panitia, ya udah 0 nilainya. Bedanya dia nggak ada pengurangan poin ya. Oke, 260 bagi 36 bisa nggak ya deh? Berkoma ya, nggak cantik ya. Berarti 200, berarti kalau kita kecilkan sama-sama bagi 2, ini 5, ini 18 ya. Berarti 260 kali 5 itu 1300 per 18. Apakah bisa dikecilkan lagi? Kalau kita lihat sama-sama dibagi 2 bisa ya. 1300 dibagi 2 itu dapatnya 650. 18 bagi 2 9. Nah, sepertinya hanya sampai sinilah pertemuan mereka ya. Berarti jadinya 650, berarti ini nilainya menjadi 6 berapa tadi? 600 ya. Ya, 650 per 9. 650 per 9 bagi 5. Berarti berapa tuh? 650 per 9 dikali 1/5. Berarti boleh dicoret ya, 65 ini boleh dicoret nih, 65 bagi 5 sepertinya bisa berapa tuh? 13 ya, berarti 130 per 9 meter per sekon kuadrat. Kalau mau dibuat pecahan berarti harus kita bagi ya, berarti jawabannya adalah nanti 14,4 meter per sekon kuadrat nilai percepatannya, nak ya. Oke, itu dia sudah selesai. Ada yang bertanya untuk soal kita? Kalau tidak ada, Pak Mulia Padai sampai di sini ya. Ada? Nggak ada? Pak Mulia mohon izin cepat ini ya. Ada lagi ini, ada yang bentrok gantiin Pak Andi tadi. Kalau tidak ada yang mau bertanya? Ada? Nggak ada? Kalau nggak ada, ya kita padai ya. Oke, kita padai sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.